Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau menyapa sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Shalom. 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 Apa kabar yang hari ini? Luar biasa. Yes. Haleluya, puji nama Tuhan. Untuk pemurahan dan kebaikan Tuhan, kita bisa kembali berkumpul di tempat ini di bulan Oktober di minggu ketiga. Mari kita persiapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Ini pilihan hati kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami kepadamu Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Buat kasih anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu Bapa-Ku cinta. Layakkan kami Tuhan, layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu yang membaikmu. Mari sedang jemaat Tuhan, lebih lagi kita akan dijamin Bapa-Ku, ini kami Tuhan menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa-Ku bilang, layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu yang membaikmu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu yang membaik. Lebih lagi
ampuni kami Yesus. Layakan setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengangkat syukur kami Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhi urapi setiap kami Bapa. Sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya nanti ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui hamba-Mu setiap firman Tuhan yang kami dengar ya Bapa, bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati segala aspek kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, ini ucapan syukur kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan yang siap memuji memuliakan Tuhan, yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita memuji Tuhan, kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, baru-baru setiap hari. Sangat takut tak pernah berani seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, baru-baru setiap hari. Sangat takut tak pernah berani seumur hidupku. Jangan sudah kita susah menari, jangan salah orang yang mengikuti. Sudah tidak puji dan haleluya, nyanyi baginya saja, nyanyi baginya saja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, baru-baru setiap hari. Pun tak pernah berani seumur hidup. Yang salah salah jangan bisa kita bukan hari. Jangan salah salah memuji. Sudah bisa pujian haleluya, nyanyi baginya saja, nyanyi baginya saja. Jangan sudah kita bukan hari. Jangan salah salah memuji. Tunaikan pujian haleluya, nyanyi baginya saja, nyanyi baginya saja. Nyanyi baginya, nyanyi baginya, nyanyi baginya saja. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, sukacita kita semua. Sudah bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, sukacita kita semua. Tidak berubah Tuhan, saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan menghidupku, anugerah surga kita semua. Tidak berubah Tuhan, saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan menghidupku, surga kita semua. Tidak berubah Tuhan, berubah kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, bersyukur dalam anugerah-Nya, anugerah kita semua. Tidak berubah dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya,
sukacita semua sudah berubah semua. Oh saudaraku dan saudariku, buat kita dan berkasihmu, mari bersukacita semua sudah berubah lagi. Saudaraku dan saudariku, umat kita dan berkasihmu, mari bersukacita semua sudah berubah sukacita. Mari bersukacita semua sudah berubah sukacita. Mari bersukacita semua. Terima kasih buat untuk Tuhan kita. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu. Kita memberikan korban persembahan kita. Sambil kita akan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Iya Pak. Dan kita menjalankan korban persembahan kita akan pujian. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berani seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berani seumur hidupku. Jangan susah kita ku menari, jangan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Jangan susah kita ku menari, jangan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berani seumur hidupku. Jangan suka kita ku menari, jangan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapak Ibu untuk korban persembahannya. Sebelum kita mendengarkan kembali firman Tuhan, kita menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Ayo anak-anak sekolah minggu, maju semuanya. Di sini ada Dedi. Bagus, tinggi-tingginya lagi. Ya, anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Di kunci ini aja. Pakai gerakan ya, gini ya. Oke. Edi di depan, Edi di depan, Edi. Nyum ya. Ada sukacita. Oke. Edi.
Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa ya anak-anak kita ya, Bapak Ibu ya. Mereka boleh memuliakan, meninggikan Tuhan dengan pujian mereka. Luar biasa. Terima kasih untuk adik-adik. Ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk hadirat Tuhan untuk kita menyiapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, tapi ku salah beban. Lebih lagi kita akan pujian ini dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, tapi ku salah bebanku.
Haleluya. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan dan kita mau satukan hati kita mau berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami hari ini menyadari bahwa Engkau hanya pribadi, hanya satu-satunya yang boleh mengerti dan memahami kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, Engkau tahu Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami, dan Engkau akan selalu menolong dan menyertai dan memberkati hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami bisa datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kuasa-Mu melalui pujian dan penyembahan. Dan saat ini Tuhan kami juga membawa hati kami yang rindu, yang haus, yang lapar akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu berkata, hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, dialah orang yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Dia akan menemukan jawaban untuk setiap apa yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami menemukan kehendak Tuhan. Kami menemukan tujuan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Supaya benih firman Tuhan yang jatuh di dalam hati kami bisa bertumbuh dan menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apapun yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini, semuanya ada dalam kontrol kuasa Roh Kudus Tuhan. Supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan-perkataan yang menguatkan, meneguhkan, yang membangun iman jemaat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk.
Bapak dan Ibu ya yang masih di depan. Sekali lagi, Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena berkat dan kasih Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Hari ini begitu luar biasa, anak-anak juga jemaat yang antusias untuk datang kepada Tuhan. Memang kita harus apa ya? Lebih lagi doa kita supaya Tuhan berikan tempat yang lebih ya, supaya kita bisa lebih berleluasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 ya, di monitor ada, silakan Bapak dan Ibu perhatikan, kita akan baca bergantian ya. Ayat 26, ayat genap saya akan bacakan dan Bapak dan Ibu nanti ayat 27 dan seterusnya ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya next Bu. Pagi hari ini saya memberi judul khotbah saya yaitu dengan judul Untuk Apa Aku Hidup. Ya. Untuk apa aku hidup ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, apakah Bapak dan Ibu semua telah menemukan atau mengetahui tujuan hidup Bapak dan Ibu ada di muka bumi ini? Halo? Kira-kira sudah belum menemukan tujuan, mengerti tujuan hidup Bapak dan Ibu ada di dunia ini? Angkat tangannya yang sudah. Oh haleluya. Ibu Bintang kira-kira tujuannya apa Ibu? Mau ke sorga. Ya, mau ke sorga. Ya. Jadi Ibu dilahirkan tujuannya untuk ke sorga. Ya, ada lagi Ibu, siapa tadi? Ada lagi? Yang angkat tangan tadi, yang sudah menemukan. Ibu Delima. Ibu Gembala, apa tujuan hidup? Memuliakan Tuhan, melayani. Yang gak angkat tangan belum menemukan. Ternyata masih ada banyak yang belum menemukan tujuan, saudara ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah kita hidup ini hanya menjalani rutinitas sehari-hari? Saudara yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini tentunya kalau kita nggak bisa menemukan tujuan dalam hidup kita, saudara, kita akan apa ya, lelah hidup ini. Ya, rasanya bosan, jenuh, bete, dan nggak bersemangat, nggak bergairah, saudara. Karena yang kita lakukan ya itu saja, saudara. Ya, saya yakin dan percaya bahwa tujuan hidup kita, ya, bahwa tujuan hidup kita itu bukan hanya menjalani rutinitas sehari-hari. Contohnya seperti ini ya, kita pagi-pagi bangunlah dari tempat tidur. Habis itu mandi ya, kalau dia mandi mau gosok gigi mau apa ya. Habis itu mandi, habis itu pergi ke kerja atau bisnis ya. Habis itu gajian, punya uang ya, mau kita apain? Belanjain ya. Kita mau belanja keperluan kita atau kalau ada lebih kita mau healing ya. Ya, jalan-jalan memuaskan hati kita. Habis itu capek healing, habis itu kembali lagi istirahat
kerja lagi, saudara ya. Berkutat dengan segala aktivitas sehari-hari. Apakah tujuan hidup kita hanya ya disibukkan dengan aktivitas sehari-hari? Tentunya tidak, saudara yang kasih Tuhan. Hidup ini ada tujuannya. Amin. Hidup ini ada tujuan. Kenapa Tuhan menciptakan kita, itu ada tujuannya. Kalau kita menemukan tujuan Tuhan atas hidup kita, pasti hidup kita akan bergairah. Kita jalani dengan penuh sukacita. Kita jalani dengan sebuah kepastian, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu kita harus menemukan tujuan Allah di dalam hidup kita. Tujuan hidup kita ada di dunia ini. Saya mau katakan, ya, bahwa di dalam hidup ini setiap kita yang terlahir ya bertumbuh dalam kuat dan sehat sampai hari ini, itu bukan karena kebetulan, itu bukan karena kesalahan oleh seseorang, saudara, tetapi semua adalah karena ada campur tangan ilahi. Amin. Dan ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan kebetulan, tapi dirancang dan dibuat oleh Allah, maka kita harus menemukan tujuan di dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menemukan tujuan? Itu penting, saudara. Kita tidak akan pernah mendapatkan apa tujuan dalam hidup kita dengan hanya bertanya dengan sesama kita, dengan teman kita. Karena mereka pun nggak tahu tujuannya, saudara. Oleh karena itu, supaya kita bisa menemukan tujuan di dalam hidup kita, kita harus bertanya dengan siapa yang menciptakan kita, saudara. Yaitu Allah. Amin. Bagaimana kita bisa bertanya dengan Tuhan? Tentunya melalui kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman Tuhan kata, pada mulanya firman, dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa menemukan tujuan Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Ya, tentu hidup ini bukan hanya sekedar sibuk dengan rutinitas sehari-hari, saudara. Tentunya tidak, ya. Hidup ini pasti ada tujuan, dan untuk dapat menemukan tujuan hidup, ya, dalam kehidupan kita, kita tidak bisa bertanya kepada teman atau orang lain, saudara. Kita harus bertanya kepada Sang Pencipta kita. Kita akan mendapatkan apa tujuan hidup dalam kehidupan yang kita jalani dengan cara kita bertanya kepada pribadi yang telah merancang dan menciptakan kita. Bagaimana kita dapat bertanya kepada Sang Pencipta yang menciptakan kehidupan kita? Kita dapat menemukan jawaban itu dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Ya, karena hidup manusia menurut Alkitab memiliki titik awal yang jelas, ya. Jadi di dalam pelajaran di dalam kul tadi malam, saudara, saya menjelaskan bagaimana hidup manusia menurut Alkitab, saudara. Jadi kenapa kita harus menemukan tujuan Allah melalui kebenaran firman Tuhan? Karena hanya Alkitab, hanya firman Tuhan yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia itu ada titik awalnya, saudara. Ada yang mencipta, saudara. Jadi di sana dinyatakan bahwa Allah itu adalah sebagai pencipta, dan kita adalah manusia, adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Dengan jelas firman Tuhan menjelaskan kepada kita, saudara. Ya, kalau ada teori, ya, kalau di dalam ilmu pengetahuan itu ada teori Darwin, ya. Kalau Darwin itu teorinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena teori itu mengatakan bahwa manusia itu dari siapa? Nenek moyangnya siapa? Dari kera atau monyet, saudara. Siapa yang setuju kakek nenek kita dari kera? Alkitab tidak seperti itu, saudara, ya. Ya, teori evolusi atau Darwin mengatakan bahwa manusia itu terjadi karena sebuah evolusi, suatu perubahan dari bentuk yang tidak sempurna terus menjadi sempurna. Tapi kita melihat sampai sekarang monyet yang saya lihat di Ragunan tetap monyet, nggak pernah berubah, saudara. Jadi kita bukanlah keturunan monyet, saudara. Ya, di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Allah sendiri membentuk dengan tangannya. Ya, manusia diciptakan dari tanah liat, saudara, dan dihembuskan nafas ke dalam hidungnya, maka manusia itu menjadi hidup, saudara. Jadi dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa kehidupan manusia memiliki titik awal, di mana tangan Tuhan yang menciptakan, saudara, ya. Oleh karena itu kita tidak bisa menemukan tujuan hidup kita di luar Allah. Oleh karena itu kita harus menemukan tujuan hidup kita melalui Allah, saudara. Next, Ibu. Ya, kehidupan menjadi tidak terarah jika tidak memahami kemana arah dan tujuannya.
Untuk mengetahui mengapa kita ada dan diciptakan, tentu kita mencari tahu dari Sang Pencipta. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu seperti orang yang mau berjalan. Ya, ada dua jalan. Dia tidak bisa memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang merupakan jalan yang mencapai tujuan dalam hidupnya, saudara. Ya, kita tidak akan bisa menemukan tujuan hidup kita dengan mencari orang-orang ya dan bertanya. Kita harus kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Apa sih tujuan Tuhan menciptakan hidup kita supaya kita bisa terus berjalan di dalam tracknya, di dalam jalurnya Tuhan, saudara ya. Nah, tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita, yang pertama, saudara, yuk, next. Yang pertama, supaya hidup kita, ya, hidup sebagai gambar dan rupanya, ya, hidup sebagai gambar dan rupanya. Ini harus menjadi tujuan dalam hidup kita, ya, supaya kita bisa hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 bagian A, firman Tuhan kata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan, jadi tujuan hidup Bapak dan Ibu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, harus semakin hari semakin serupa dengan gambar Tuhan. Amin. Karena pada awalnya kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita menjadi rusak karena apa? Karena dosa, saudara. Kita tidak lagi bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Karena ada dosa yang berkuasa atas hidup kita. Yang merusak, yang mengaburkan gambar Allah di dalam diri kita, saudara. Makanya hidup kita ini ya orang berdosa dikuasai dosa sehingga gambar Allah itu semakin rusak dalam hidup manusia. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan. Karena karyanya yang luar biasa di atas kayu salib yang menebus dosa kita, saudara. Yang memungkinkan kita memiliki kemampuan untuk bisa dipulihkan gambar Allah di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini bisa mencerminkan kemuliaan Allah di dalam, amin, saudara. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, hal yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya, tujuan kita adalah makin serupa dengan gambarnya. Ya, tidak ada yang lain, saudara. Ya, tujuan yang paling utama adalah bagaimana kita kembali bisa serupa dengan gambarnya. Yuk kita lihat apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah itu. Next, ya. Secara sederhana, gambar dan rupa dengan Allah berarti kita diciptakan menyerupai, ya, hampir sama, tapi tidak sama persis, ya. Tentu saja kita tidak sama persis dengan Allah, Sang Pencipta, namun ada beberapa hal yang ada di dalam diri Allah dan di dalam diri kita juga. Saudara yang kasih Tuhan, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu bukan berarti bahwa kita sama dengan Allah. Nanti kalau kita sama, ingin menjadi sama seperti Tuhan, malah kita juga berbahaya, saudara. Ya, seperti Adam dan Hawa kan ditawarin buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka makan karena apa? Karena mereka ingin menyamai Tuhan. Ya, dalam hal ini menjadi segambar dan serupa Allah itu bukan berarti kita menyamai sama persis Tuhan, tetapi apa yang ada dalam diri Allah itu ada di dalam diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, karena kita diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah, saudara. Jadi tidak ada makhluk ciptaan yang lain, saudara, sehebat manusia, semulia manusia, saudara. Karena hanya manusialah yang diciptakan satu-satunya, ya, ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, saudara. Tidak ada yang lain. Tuhan mengatakan aku menciptakan ciptaan yang lain itu segambar dengan Allah. Jadi kita ini begitu berharganya di mata Tuhan, saudara. Ya, manusia itu dibentuk dengan tangannya sendiri. Sedangkan yang lain Tuhan cukup berfirman, jadilah ini, berfirman jadilah ini, berfirman dengan jadilah. Tetapi manusia dibentuk dengan tangan Allah sendiri dan diberikan bagian dari apa yang menjadi apa yang milik Allah, yaitu rohnya, saudara, kepada manusia itu, sehingga manusia itu menjadi hidup, saudara. Makanya manusia itu punya kemampuan untuk berkomunikasi, berelasi dengan Allah sebagai Sang Pencipta, sebagai Sang Raja di atas segala raja, Sang penguasa atas segala penguasa. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini ada gambar dan rupanya Allah.
Kita diciptakan begitu mulia, saudara. Jadi jangan pernah dalam diri kita merasa gak berharga, ya, karena perkataan orang, saudara. Karena pada awalnya, pada intinya, Bapak dan Ibu berharga di mata Tuhan. Saudara, apapun keberhargaan kita tidak ditentukan dengan merek baju kita. Keberhargaan kita di hadapan Tuhan tidak ditentukan dengan sebagus apa kendaraan yang kita naiki, kita pakai, atau rumah apa yang kita tinggalin, saudara. Tapi kita berharga karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan. Jika Allah berkehendak, maka demikian juga dengan kita yang memiliki kemampuan memilih. Jadi salah satu kita diciptakan segambar dengan Allah itu kita diberikan kehendak, saudara, yang bisa kita bisa pakai untuk menentukan, untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, itu Allah ya kita punya hak prerogatif, ya, kita punya hak kebebasan untuk memilih. Ini Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Kita juga diciptakan dengan moralitas yang dapat menentukan baik buruk, ya, benar atau salah. Jadi kita adalah makhluk yang memiliki moralitas, saudara. Nilai-nilai yang luhur ada dalam diri kita, saudara. Ya, tidak seperti makhluk yang lain, saudara. Ya, manusialah yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang mana yang benar, mana yang salah. Dan ketika dosa itu merasuki manusia, maka manusia tidak punya kuasa untuk untuk memilih yang baik, ya, memilih untuk menjadi segambar dan serupa Allah itu. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus, Dia telah memberikan kemenangan buat setiap kita untuk bisa kita bangkit dan memiliki karakter seperti Allah Bapa yang kita sembah, saudara, ya. Kita juga diciptakan untuk bersekutu secara sosial satu dengan yang lain, sebagaimana persekutuan Allah Tritunggal. Jadi orang Kristen itu kan ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, Allah menyatakan dalam 3 pribadi, tapi hakikatnya adalah satu, saudara. Dan persekutuan di dalam hidup kita sebagai gambar dan rupa Allah, kita itu mencerminkan sebuah persekutuan satu dengan yang lain. Sebagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita juga jemaat seperti itu, saudara. Menggambarkan, ya, persekutuan kita satu dengan yang lain bisa berjalan dengan baik, saudara. Oleh karena itu, hari ini, ya, kalau kita punya tujuan yang lain, saudara, yang membuat kita semakin jauh dari untuk segambar dan serupa dengan Allah, kita harus tinggalkan, saudara. Karena tujuan yang utama dalam hidup kita, bagaimana kita semakin serupa dengan segambar dengan Allah yang kita sembah, saudara. Ya, ayo terus hari demi hari kita akan diproses, saudara. Ya, kita dari hari ke hari akan dibentuk oleh Tuhan. Ketika Tuhan mau membentuk kita supaya kita bisa segambar dan serupa dengan Dia, maka relakanlah untuk kita mengalami pembentukan Tuhan itu. Ya, pembentukan Tuhan itu supaya kita bisa serupa dan segambar dengan Tuhan, itu bisa dalam hal kita menghadapi berbagai tantangan, saudara. Ya, Tuhan akan membentuk kita, karakter kita dengan berbagai macam cara, saudara. Oleh karena itu, relakan hati kita. Bersyukur kalau Tuhan sedang membentuk kita, saudara. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami, mungkin itu sakit, saudara. Ya, itu sangat menyedihkan hati kita. Tetapi percayalah, ketika Tuhan sudah membentuk, engkau akan bangkit dan engkau akan keluar menjadi pribadi yang lebih indah di hadapan Tuhan. Amin. Saudara kasih, tetaplah bersyukur dengan pembentukan Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkarakter sabar, ya, dengan diperhadapkan dengan banyak masalah, saudara, ya. Orang yang kita punya berkarakter tekun, ya, setia, ya, mengasihi, ya, bersabar, itu semuanya ada prosesnya, saudara. Ya, supaya kita bisa dibentuk dan bisa menyerupai gambar dan rupa Allah, maka kita harus merelakan hati kita ini dibentuk oleh Tuhan. Jangan pernah memberontak, saudara. Izinkan Tuhan terus memperbarui hidupmu. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi tujuan Allah ketika Tuhan menciptakan kita, saudara? Yang kedua adalah mengelola ciptaannya, saudara.
Ini adalah sebuah mandat yang sangat luar biasa, saudara. Mungkin kita berpikir bahwa kita hanya di dalam hidup kita ini mengerjakan hal-hal yang kecil. Tetapi tahukah Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, bahwa dari awal Tuhan itu mempersiapkan hal yang besar di dalam hidup kita, saudara. Ya, dia memberi mandat, memberikan perintah, memberikan tugas kita untuk mengelola ciptaannya. Ini ada sangat luar biasa, saudara. Skupnya ini sangat luas, saudara, ya. Bukan sesuatu yang remeh-temeh. Ya. Jadi Tuhan menciptakan Bapak dan Ibu itu bukan dengan rencana yang kecil-kecil, saudara. Tetapi dia merencanakan untuk sebuah tanggung jawab dan karya yang besar di dalam hidupmu, yaitu untuk mengelola ciptaannya, ya. Kejadian pasal 1 ayat 26b, firman Tuhan katakan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, saudara. Jadi Tuhan itu tidak merancang dan membuat kita untuk hal-hal yang kecil, saudara, tapi untuk hal-hal yang besar, dipercayakan untuk hal-hal yang besar dalam hidup kita. Namun demikian kita juga diajarkan oleh firman Tuhan untuk mendapatkan suatu perkara yang besar, kita harus setia dengan perkara yang kecil. Amin. Ya, ingat itu, saudara. Tidak ada perkara yang besar kalau kita tidak setia dengan perkara yang kecil dalam hidup kita, saudara, ya. Mengelola, saudara, ya, untuk berkuasa. Saya mau katakan, kita ini tadi bukan hanya berharga dan mulia di mata Tuhan karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi diberikan kuasa, diberikan power yang begitu luar biasa oleh Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan ini, saudara. Semua ciptaannya loh, saudara, diserahkan ke dalam tangan manusia untuk dikelola. Artinya kita diberikan kuasa yang luar biasa oleh Tuhan dari segala ciptaan yang ada, saudara. Next, Ibu. Sebagaimana Allah menciptakan dan memelihara apa yang sudah diciptakannya, maka kita sebagai makhluk ciptaan tertinggi diberi mandat untuk turut mengelola ciptaannya yang lain, saudara. Seperti Allah, dia juga berkuasa memelihara hidup kita, saudara. Ya, demikian pula kita diberikan kuasa untuk memelihara apa yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Ya, kita diberikan kuasa bukan saja untuk sekedar hidup, tetapi untuk bermanfaat sesuai tujuan kita diciptakan. Jadi kita bukan hanya diberikan nafas hidup, saudara. Ya, kita diberikan kesehatan untuk bergerak ke sana kemari, saudara. Tetapi kita diberikan kuasa supaya hidup kita ini membawa manfaat, saudara. Ya, membawa manfaat buat alam semesta ini, juga terlebih lagi membawa manfaat buat kehidupan sesama manusia yang ada di sekeliling kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ingat Bapak yang kasih Tuhan, engkau punya tugas dan tanggung jawab yang besar, ya, yang Tuhan percayakan, bahwa hidupmu harus bermanfaat, hidupmu harus berguna, hidupmu harus berdampak, saudara, untuk kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling, saudara. Jadi jangan pernah sia-siakan hidup yang Tuhan berikan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya, kalau engkau dipercayakan membangun sebuah keluarga, rawatlah keluarga Bapak dan Ibu. Kalau engkau dipercayakan untuk anak, rawatlah dengan penuh kasih sayang. Kalau engkau dipercayakan dengan usaha dan pekerjaan oleh Tuhan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sukacita, kerjakan dengan keseriusan, dan ketika engkau diberkati, semua berkat yang engkau dapatkan, engkau harus ingat bahwa engkau harus memberkati orang lain. Engkau harus memberkati pekerjaan Tuhan. Engkau harus memberkati kehidupan yang ada di sekeliling Bapak dan Ibu, saudara. Ya, bumi dengan segala sumber dayanya dititipkan Tuhan kepada kita untuk dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, kita ini diberikan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, berkatnya luar biasa. Semua yang Tuhan sediakan ini untuk bisa kita kelola, saudara. Kita usahakan, ya, termasuk pekerjaan dan usaha. Itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita kelola, ya, untuk kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga melalui pekerjaan dan usaha, ketika kita diberkati, kita bisa berpengaruh, kita berdampak,
dan bisa menjadi berkat bagi kehidupan yang lain. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, dalam hidupmu Tuhan merancangkan hal yang besar. Jangan engkau menganggap aku kecil. Aduh, siapa saya ini? Ya, saya ini hanya paling-paling mengerjakan hal yang kecil, Saudara. Ingat, Saudara, engkau dirancang dari awal untuk hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang kecil, Saudara. Jadi pandanglah dirimu itu begitu mulia, begitu berharga di mata Tuhan. Namun demikian, seringkali kita memandang diri kita begitu rendah, begitu tidak berharga. Itu cara pandang yang salah, Bapak Ibu Tuhan. Kita harus punya pandangan yang benar dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, Saudara, tujuan hidup kita Tuhan ciptakan di muka bumi ini, ya. Ya, firman Tuhan yang tujuan yang ketiga, melanjutkan misi melalui keturunan ilahi, ya. Tujuan yang ketiga adalah melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Kejadian pasal 1 ayat 28, firman Tuhan katakan begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, Saudara. Jadi setelah manusia diciptakan dengan tangannya, diciptakan segambar yang serupa dengan Allah, Saudara. Yang kedua, diberikan otoritas untuk mengelola, Saudara. Tapi manusia itu juga diberikan untuk melanjutkan misi, ya, melalui keturunan ilahi. Artinya pekerjaan manusia untuk mengelola, ya, untuk merawat apa yang Tuhan sudah ciptakan ini harus berkesinambungan, Saudara. Ya, tidak boleh terputus. Ya, mengingat kehidupan manusia kan terbatas, Saudara. Walaupun kalau kita baca di dalam Alkitab itu di kehidupan awal-awal manusia itu umurnya bisa ratusan tahun, bahkan hampir 900, hampir 1000 tahun, Saudara. Tapi akhirnya mati, Saudara. Dan untuk melanjutkan supaya semua yang Tuhan rancangkan, Tuhan buat ini tetap terpelihara, maka ada regenerasi, Saudara, ya, untuk melanjutkan tugas ini. Dan oleh karena itu manusia diberikan tujuan, yaitu untuk melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Nah, yuk kita next, Bu. Apa yang dimaksudkan firman Tuhan ini, ya? Memiliki keturunan ilahi untuk melanjutkan misi tentu saja tidak selalu bermakna memiliki anak secara jasmani, Saudara, ya. Memang di dalam Kejadian itu beranak cuculah, Saudara, ya. Tetapi yang dimaksud di sini bukan hanya kita memiliki keturunan keturunan secara biologis, Saudara, ya, keturunan jasmani, tetapi kita akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi secara rohani, Saudara, ya. Memiliki keturunan ilahi itu melanjutkan misi tentu saja tidak selalu bermakna memiliki anak secara jasmani. Ini tentang bagaimana kita bisa berdampak lebih luas untuk memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan, baik anak secara jasmani atau rohani, agar mereka juga kemudian meneruskan mandat ilahi yang dinyatakan Allah bagi manusia ciptaannya, Saudara. Jadi sering kasih Tuhan di sini ada dua hal, ya. Bisa anak itu secara jasmani, anak secara rohani, Saudara. Supaya bisa apa yang dimandatkan oleh Tuhan itu bisa tetap berjalan, Saudara. Memelihara alam semesta ini bisa berjalan, Saudara. Ya, itu harus ada kita kaderkan, Saudara, ya. Kita bersyukur yang diberi keturunan jasmani. Oleh karena itu, setiap anak yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita, ya, kita harus mendidik mereka dengan baik, Saudara. Kita harus menunjukkan mereka jalan-jalan yang Tuhan mau untuk mereka lakukan di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, sebagai orang tua, selain bersyukur untuk kehadiran setiap anak-anak secara jasmani yang Tuhan karuniakan, kita punya kewajiban untuk mendidik mereka, untuk mengasuh mereka dalam kasih Tuhan, sehingga ketika mereka bertumbuh menjadi besar, mereka memiliki roh takut akan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi misi yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan setiap umatnya. Amin. Namun demikian pula kita juga bukan hanya diberikan kepercayaan keturunan jasmani, tetapi dalam hidup kita juga dipercayakan anak-anak rohani yang perlu kita bina, Saudara. Saya
Ya, sebagai hamba Tuhan saya punya anak jasmani, tetapi saya juga punya anak-anak rohani. Ya, sebelum saya nikah, saya udah punya anak, saudara. Tapi bukan anak jasmani, tapi anak rohani. Amin, saudara. Dan saya baru tahu, saudara. Saya baru menyadari bahwa apa yang saya lakukan, ya waktu saya masih remaja, waktu saya masih menjadi guru sekolah minggu, ternyata itu punya pengaruh yang luar biasa untuk kehidupan anak-anak yang pernah saya bina, saudara. Dan mereka ketika sudah dewasa, sudah berkeluarga, mereka ingat sama saya, saudara. Dan dia juga bisa bersaksi bagaimana kehidupan mereka bisa melayani. Artinya apa? Mereka melanjutkan misi yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika engkau dipercayakan untuk melayani, baik melayani orang dewasa, ya baik melayani anak-anak sekolah minggu, ya itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Sering kasih Tuhan, yang guru sekolah minggu, ya mungkin hari ini anak-anak itu masih usil, masih jahil, masih ini, tapi nanti lihat, setelah mungkin 15 tahun atau 20 tahun ke depan, saudara, aku akan melihat anak-anak didik kalian itu menjadi orang-orang yang luar biasa, ya, yang akan bisa terus melanjutkan misi yang Tuhan berikan. Ya, mereka bukan menjadi orang yang problem maker atau pembuat atau sumber masalah dalam hidup ini, tetapi mereka menjadi orang-orang yang bisa memberikan solusi untuk setiap masalah, saudara. Kita rindu anak-anak yang kita didik, kita layani hari ini. Mereka tidak menjadi masalah buat keluarganya, bukan buat masalah untuk masyarakat, ya bukan menjadi masalah buat negara ini, tetapi mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh, nanti dewasa mereka bisa menjadi orang-orang yang memberikan solusi untuk setiap masalah. Amin. Oleh karena itu jangan pernah pandang enteng dalam membina, membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik itu secara jasmani maupun rohani. Amin. Haleluya. Makanya kita sebagai orang percaya punya ini, tujuan ini. Hidup kita harus kita berikan untuk Tuhan untuk bisa melayani satu dengan yang lain, ya, melayani jiwa-jiwa, saudara. Ya, mandat pemuritan adalah mata rantai yang harus kita lanjutkan, saudara. Ya, amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28, ya, dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Saudara, kita sebagai orang percaya punya tugas dan tanggung jawab untuk memuridkan setiap orang menjadi murid Kristus, sehingga ketika mereka bisa menjadi murid Kristus, mereka bisa memuridkan lagi, saudara. Ya, sehingga ketika mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka bisa menjalankan apa yang menjadi misi Allah, saudara. Karena Tuhan, saya mau katakan, Tuhan rindu untuk setiap jiwa menerima keselamatan, menerima anugerah keselamatan. Ya, sebagaimana kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendapatkan jaminan kekal di sorga. Tuhan mau juga, saudara, melalui hidup kita, orang-orang yang ada di luar Kristus itu, mereka bisa mengenal anugerah, keselamatan, bahkan menerima keselamatan itu di dalam hidup mereka. Tuhan mau pakai kita, amin. Dia mau pakai kita. Tuhan sudah sediakan, saudara, berkat yang terbesar bagi umat manusia yang berdosa tadi. Ya, dosa yang merusak gambar manusia tadi, supaya manusia yang sudah rusak karena dosanya, supaya bisa dipulihkan gambar Allah dalam dirinya, dia harus menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, saudara. Karena tanpa menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, mereka tidak akan bisa serupa dengan segambar dengan Allah. Oleh karena itu kita harus menjalankan misi Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang berdosa, semua orang yang di luar Kristus. Kita punya tanggung jawab. Ayo ajak. Kalau ada keluarga kita yang belum sungguh-sungguh, masih suam-suam, ya datang sama Tuhan, kita ajak mereka. Ya, kita bawa mereka kepada Tuhan supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Haleluya. Ya, hari ini ada 3 tujuan kita. Amin. Yang menjadi tugas utama. Boleh cari uang, bekerja cari uang, usaha cari uang, tapi jangan pernah kita kehilangan tujuan yang utama kita, sesuai apa yang Tuhan ciptakan tadi, ya. Ya, bolehlah ya tujuan kita untuk mencari uang, tapi bukan itu tujuan utamanya, sudah. Kita harus
menghidupi tujuan yang sebenarnya yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Yang pertama apa Bapak Ibu sekalian, tujuan kita? Menjadi serupa dengan segambar dengan Tuhan. Jadi orang Kristen harus bisa semakin hari menjadi serupa dan segambar dengan Allah, saudara. Engkau banyak uang, tapi engkau hidupmu tidak sesuai dengan gambar Sang Penciptamu. Engkau gagal, saudara. Engkau pintar, tapi engkau tidak segambar dengan penciptakan, engkau gagal, saudara. Engkau sehebat apapun di dalam kehidupanmu ini, kalau engkau tidak bisa semakin serupa dengan segambar dengan Tuhan, maka hidupmu percuma, saudara. Karena tujuan kita tadi mau ke surga ya Bu ya. Iya. Kalau kita enggak segambar dan serupa dengan Tuhan, bagaimana kita mau ke surga bersama-sama dengan Bapa? Ya, yang maunya kamu harus seperti saya, saudara. Tapi kalau kamu enggak sama seperti saya, ya kamu jangan di sini, di tempat yang lain, ya kan, gitu. Makanya ada firman Tuhan katakan, ya ada orang berteriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Nyala engkau dari hadapanku. Karena apa? Karena enggak bertumbuh dalam keserupaan dengan Allah. Tidak bertumbuh dengan keserupaan dengan Kristus. Ya, yang kedua apa? Mengelola, saudara. Hidup kita itu harus berdampak, saudara. Ya, hidup kita harus menjadi berkat. Kan mengelola artinya kita melestarikan apa yang ada, saudara. Nah, hidup kita harus berdampak buat orang lain, saudara. Ya, berdampak buat sesama kita, saudara. Hidup kita harus menjadi saksi Tuhan, ya, menjadi suratan yang terbuka bagi buat semua orang, supaya melalui hidup kita, melalui karakter kita, melalui sikap kita, melalui perkataan kita, Kristus terlihat dalam hidup kita, saudara. Yang ketiga, apa saudara? Melanjutkan misi menurut keturunan ilahi. Keturunan ilahi bisa jasmani, ya, kalau kita dianugerahi keturunan jasmani, ayo kita rawat dengan baik-baik, saudara. Jangan kita sia-siakan. Berikan teladan mereka supaya mengenal kebenaran firman. Kita dorong mereka untuk beribadah, baca firman, berdoa, saudara, biar mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau kita dipercayakan anak-anak rohani, saudara, kita juga sama. Ayo layani mereka, ayo bina mereka dengan teladan, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan. Percayalah Bapak dan Ibu, yang kasih Tuhan, apa yang kau tabur hari ini tidak pernah sia-sia, diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika engkau melihat nanti anak-anak didikmu, anak-anak jasmanimu, ya, berhasil dan diberkati Tuhan, kau sangat-sangat bersyukur, saudara. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan siapapun yang hadir dalam hidup kita untuk kita bina, untuk kita layani dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan hari ini, kira menjadi berkat buat kita. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, maka kita akan jalani hidup ini dengan penuh semangat, penuh antusias, ada kepastian dalam hidup kita, saudara. Kita mau responi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Mungkin hari-hari ini hidup yang kita jalani, kita merasa bosan. Kita merasa jenuh, saudara yang kasih Tuhan. Karena kita tidak mengetahui tujuan Tuhan menciptakan kita, tujuan Tuhan merancang kita ada di dunia ini. Tetapi hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita disingkapkan kebenaran bahwa hidup kita tidak hanya menjalankan rutinitas sehari-hari, saudara. Engkau bekerja, engkau mendapatkan uang, engkau membelanjakan uangmu dengan memuaskan keinginan hatimu, lalu engkau pergi menyukakan hatimu dengan semua berkat yang Tuhan berikan, dan ketika engkau lelah, engkau kembali beristirahat, dan begitu terus hari demi hari, saudara. Tapi Tuhan mau hari ini engkau menyadari bahwa ada tujuan ilahi, ada tujuan Allah yang besar yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita, yaitu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus semakin hari semakin serupa dengan gambar Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan, kita bisa menyenangkan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita.
Dan hari ini Tuhan juga melalui firman-Nya mengajarkan kepada kita bahwa kita diberikan kuasa untuk mengelola, untuk melestarikan apa yang Tuhan ciptakan. Artinya bahwa Tuhan mau hidup kita berdampak, hidup kita membawa pengaruh yang baik tuh buat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, jadikan hidupmu berarti ketika engkau sudah menemukan tujuan Allah dalam hidupmu. Haleluya. Katakan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus, hingga tulus selalu. Menyenangkanmu, katakan menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, katakan menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan bagi-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami rindu Tuhan di dalam hidup kami. Kami menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kami. Bahwa hidup kami ada tujuan Tuhan. Oleh karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan setiap kesempatan, setiap sumber daya yang Tuhan berikan. Baik kekuatan, kesehatan, keuangan, bahkan juga karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau persembahkan Tuhan. Kami mau persembahkan bagi nama Tuhan. Ini hidup kami persembahkan kepadamu. Bentuklah hidup kami supaya semakin hari semakin menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Ini Tuhan, pakai kami Tuhan. Kami yang tidak mampu, yang terbatas ini, biar kami bisa memenuhi tujuan-Mu. Bagaimana kami harus mengelola, melestarikan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan sudah buat Tuhan. Bagaimana kami berdampak, memberikan pengaruh yang baik Tuhan dalam kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan dengan sumber daya yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami bisa menjadi berdampak buat orang lain yang ada di sekeliling kami Tuhan. Bisa mengubahkan mereka supaya menjadi berkat Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami juga bersyukur bahwa Tuhan memberikan mandat, memberikan tugas buat kami.
bagaimana kami untuk melanjutkan misi, tujuan Tuhan untuk memelihara dunia ini Tuhan, juga memelihara apa yang Tuhan sudah buat untuk melanjutkan karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Bagaimana setiap jiwa boleh datang kepada Tuhan. Kami harus mempersiapkan generasi yang akan bisa meneruskan, bagaimana mereka bisa menginjil, bagaimana mereka bisa bersaksi, membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur untuk keturunan ilahi, baik itu secara jasmani yang Tuhan berikan dalam hidup kami, baik keturunan ilahi yang merupakan anak-anak rohani yang Tuhan berikan untuk kami muridkan, untuk kami didik, untuk kami bina Tuhan di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh melayani mereka dengan tulus, kami melayani mereka dengan kesungguhan. Kami akan memberikan yang terbaik buat orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami muridkan, untuk kami layani dalam hidup mereka Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh dalam iman mereka, dan mereka bisa menangkap misi yang Tuhan sudah siapkan buat mereka, yaitu untuk menyelamatkan setiap jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, supaya mengingatkan, menerangi hati kami, pikiran kami, bahwa di dalam hidup kami boleh dipenuhi dengan tujuan-tujuan Allah saja, bukan tujuan-tujuan pribadi kami, bukan tujuan-tujuan manusia saja, tetapi biarlah tujuan-tujuan Allah memenuhi hidup kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh bergairah menjalani kehidupan ini, melakukan pelayanan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nama Tuhan, saya nanti berkenan tangan berkati hari ini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya yang sudah menabur kebenaran firman Tuhan. Dan satu hal yang saya mau katakan, kita lebih sering maunya kita itu Tuhan menyenangkan hati kita. Kita lebih suka kalau Tuhan itu membahagiakan kehidupan kita. Kita lebih senang kalau Tuhan itu memberikan apa yang selalu kita minta dalam hidup kita. Tapi terkadang kita lupa apa sebenarnya menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari ini melalui firman Tuhan ini, saya pribadi diingatkan bahwa banyak hal yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena terlebih banyak kita menuntut Tuhan menyenangkan hati kita, membuat kita bahagia, menjawab setiap doa kita, memberkati kita, ya. Tapi kita lupa apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala di tempat ini, terima kasih untuk tim PPW, terima kasih untuk semua pengerja, terima kasih untuk semua jemaat yang boleh setia hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita kami menyambut seluruh jemaat yang tetap boleh setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria jam 4 sore, hari Rabu, kemudian ada Kamis ada KUL, ya belum ada tempatnya, nanti boleh ajukan ke koordinator atau gembala KUL 2. Sabtu itu ada tunas dan juga ada KUL 1. Bapak Ibu, anak-anak yang masih remaja, karena kemarin sudah mulai latihan untuk Natal yang tunas ya, jadi tunas boleh datang hari Sabtu, kita sama-sama. Kemudian hari Sabtu ada acara guru-guru sekolah minggu yang sudah didaftar, kita nanti akan bicarakan kembali bagaimana untuk transport kita berangkat ke sana. Kemudian jemaat yang rindu untuk konseling, untuk penyerahan anak, baptisan selam, dapat menghubungi gembala atau pengerja di tempat ini. Janji iman untuk renovasi kita sampai hari ini 5.450.000 dan yang sudah masuk 5.300.000 dan dana yang sudah keluar sampai hari 2.218.500. Kita terus berdoa supaya rumah doa yang ada di Blok E terus boleh kita renovasi. Kemudian janji iman untuk Natal sampai hari ini ada 2.950.000. Bapak Ibu jika rindu memberikan janji iman baik untuk renovasi dan juga untuk Natal kita silakan. Natal kita diadakan hari Minggu tanggal 10 Desember jam 3 sore. Kemudian Natal Rabu Ceria hari Rabu 13 Desember jam 3 sore juga, atau nanti untuk Rabu Ceria nanti menyesuaikan dengan anak-anak yang mungkin masih sekolah atau ujian. Kemudian terima kasih, selamat ulang tahun untuk Ibu Mama Valeri yang boleh hari kemarin boleh berulang tahun.
Tuhan Yesus memberkati, supaya Tuhan berkati dengan umur panjang. Ya, doa kami untuk Bapak Valeri sehat terus, menjadi ibu yang hebat. Kemudian terima kasih buat hari ini ada juga adik kita Sandi Siringoringo yang tepat hari ini berulang tahun. Terus kita berdoa supaya Tuhan juga berkati masa pertumbuhannya. Ya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Natal kita. Kita akan pujian, katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kelebihan Tuhan. Bapak, itulah yang menjadi ungkapan hati kami yang terdalam Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami Bapak. Kami rindu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu segambar dan serupa dengan Tuhan dalam karakter kami Tuhan Yesus. Dan ampuni kami Tuhan, jika sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami belum segambar dan serupa dengan Tuhan. Masih banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan kami diingatkan Tuhan. Untuk kami terus serupa dan segambar dengan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Memelihara setiap apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan sebagai orang tua Bapa. Kami rindu Tuhan mewariskan yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami belum menjadi orang tua yang terbaik Tuhan. Belum menjadi sebagai ibu yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan. Belum menjadi seorang ayah yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan. Kami masih jauh membawa mereka datang kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan Bapak, bahwa anak-anak kami adalah harta yang paling berharga yang kami miliki. Dan kami rindu Tuhan mereka mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu hidup mereka menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami rindu hidup mereka diberkati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai orang tua mampukan kami Tuhan. Mampukan kami membawa anak-anak kami datang kepada-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jika kami sering mencari kesenangan kami sendiri Tuhan. Kami lupa Tuhan bahwa Engkau yang harus disenangkan melalui kehidupan kami, melalui anak-anak yang Tuhan percayakan, melalui pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan, melalui suami istri yang Tuhan anugerahkan Tuhan. Kami rindu hanya Engkau yang disenangkan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa hidup kami terbatas di muka bumi ini Bapa. Tapi kasih-Mu tidak pernah terbatas untuk menolong dan memberkati setiap anak-anak kami Tuhan. Mungkin mereka hari ini masih kecil Tuhan. Tapi ketika kami sebagai orang tua, kami setia membawa mereka kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, mereka akan menjadi berkat bagi siapapun. Ketika mereka menjadi dewasa nanti Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus berkati hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Biarlah panjang umur, sukacita dan sejahtera Engkau anugerahkan Tuhan. Engkau yang berkarya dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat menyertai langkah hamba-Mu bersama dengan keluarga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan.
Dan hari ini Bapa, kami satukan hati kami Bapa. Kami mengucap syukur atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau urapi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga mau berdoa menyerahkan Tuhan ke setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami datang dengan penuh beban berat Tuhan. Ada banyak pergumulan masalah yang kami hadapi Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, hari ini Bapa, kami sudah meletakkan itu semua di bawah kaki salib-Mu yang kudus Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Engkau yang akan memberikan jawaban doa yang terbaik bagi kami Tuhan. Baik untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Penyertaan-Mu tidak pernah Tuhan hilang dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Anugerah-Mu sempurna, pertolongan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin kami mengalami kesesakan Tuhan, mengalami beban berat Tuhan, ada masalah yang kami hadapi, penyakit Tuhan yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sampai hari ini terbukti kami sehat, kami kuat semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan di tempat ini. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang sudah ada di tempat ini Tuhan. Berkati mereka dengan limpah kasih-Mu Tuhan. Engkau melihat kesetiaan mereka Tuhan dalam beribadah. Dan kami percaya sebagaimana firman-Mu katakan, akan ada perbedaan antara orang yang setia beribadah dengan orang yang tidak setia beribadah. Dan hari ini kami akan menerima janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap umat-Mu Tuhan. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami Tuhan, berkati kami Tuhan. Mungkin jemaat-Mu yang saat ini dalam pekerjaan usaha mereka tidak bersama kami Tuhan. Engkau juga memberkati mereka Bapak seperti Engkau berkati kami. Kami juga berdoa terus menyerahkan Tuhan untuk anak-anak yang Kau percayakan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan untuk menjadi berkat buat anak-anak kami. Jadikan kami teladan untuk anak-anak kami, membawa mereka datang kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu yang sakit. Kami teringat untuk Bapak Andreas Sumorangke saat ini juga Tuhan masih dalam pemulihan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa kesembuhan Tuhan akan terus kerjakan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk Bapak Repan Semajuntak Tuhan yang saat ini juga dalam keadaan sakit Tuhan. Bapak, kuasa kesembuhan itu juga akan terus mengalir untuk hamba-Mu, untuk cucu dari Opung Paleri Tuhan, untuk pahala yang saat ini juga masih dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa Tuhan, kuasa kesembuhan Tuhan juga akan terus alirkan. Siapapun kami yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan, keluarga kami yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa dari tempat ini tidak ada yang terbatas oleh kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa kesembuhan untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk suami kami Tuhan yang saat ini sakit yang mungkin tidak bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada siang hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dari negara kami dari Sabang sampai Merauke. Dan kami percaya bangsa kami itu hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak jiwa dimenangkan itu hormat dan kemuliaan-Mu. Berkati bangsa kami, berkati pemulihan untuk tahun depan. Kami percaya Kau berikan kami seorang presiden yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia dari berbagai denominasi. Tuhan memberkati gembala, Tuhan memberkati pengerja, baik di pelosok desa sekalipun. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, tenaga misioner yang Kau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk pemimpin gereja kami GBI Tuhan, baik dari sinode Tuhan bahkan sampai gereja lokal yang ada Tuhan sampai dengan Karanganyar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk setiap pengerja yang ada di tempat ini. Tuhan berkati kami, satukan hati kami. Kami terus bergandengan tangan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan bersama dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap program kami Tuhan, baik itu Natal Rabu Ceria tanggal 13 Desember, Natal umum kami tanggal 10 Desember. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus untuk panitia, untuk acara, untuk cuaca Tuhan, untuk dana yang kami butuhkan. Bahkan setiap kami boleh sehat dan kuat umur panjang, supaya kami boleh menikmati berkat-Mu dalam Natal kami Tuhan. Untuk renovasi Tuhan, rumah doa yang ada di Blok E, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati Bapak. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati kegiatan kami sepanjang minggu ke depan Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan. Berkati pekerjaan usaha kami Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam sekolah mereka Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Karanganyar Tuhan. Biarlah Karanganyar Tuhan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami.
Kuduskan kami Tuhan. Dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami merasakan kasih dan kuasa Tuhan sudah mengalir dan melawat setiap kami, dan kami akan akhiri ibadah kami ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan dalam kegiatan dan aktivitas pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah proteksi perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.